pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan bahasa baku dalam bahasa Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kondisi penggunaan bahasa di kalangan generasi muda saat ini. Saat ini, penggunaan bahasa di kalangan generasi muda banyak dipengaruhi oleh perkembangan media sosial dan komunikasi digital. Platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, maupun aplikasi pesan instan yang membuat cara berkomunikasi menjadi lebih cepat dan lebih santai. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang lebih terbiasa menggunakan bahasa yang singkat, santai, bahkan sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Fenomena ini sering disebut campur kode, yaitu penggunaan dua bahasa atau lebih dalam satu kalimat atau percakapan. Hal tersebut terjadi karena bahasa yang digunakan di media sosial cenderung lebih bebas dan mengikuti tren yang sedang populer. Selain itu, penggunaan kata-kata singkatan juga menjadi kebiasaan karena dianggap lebih praktis dan lebih mudah diketik saat berkomunikasi secara online. Akibatnya, banyak istilah baru yang muncul dan sering digunakan oleh generasi muda dalam percakapan sehari-hari. Beberapa istilah bahkan menjadi sangat populer dan digunakan secara luas, meskipun sebenarnya tidak termasuk dalam bahasa Indonesia yang baku. Contohnya adalah kalimat seperti, dia red flag banget sih jadi orang. Nah, kalimat seperti ini sering kita temui di media sosial atau dalam percakapan anak muda. Istilah red flag sendiri berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiahnya berarti bendera merah. Namun, dalam konteks percakapan sehari-hari, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki perilaku yang dianggap kurang baik atau memiliki tanda-tanda sifat yang tidak menyenangkan. Walaupun kalimat tersebut cukup populer dan mudah dipahami oleh generasi muda, kalimat tersebut bukan termasuk bentuk bahasa Indonesia yang baku karena menggunakan istilah dari bahasa asing dan juga struktur bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika menggunakan bahasa yang lebih baku, kalimat tersebut bisa disampaikan dengan cara yang lebih jelas. Misalnya seperti, dia memiliki perilaku yang kurang baik. Selain contoh tersebut, ada juga banyak contoh lain yang sering digunakan generasi muda. Seperti, aku lagi insecure banget, dia orangnya toksik, ini relate banget sih sama aku. Nah, kalimat-kalimat tersebut memang sangat mudah untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama di media sosial. Namun, jika menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baku, kalimat tersebut sebenarnya bisa disampaikan dengan bentuk yang lebih sesuai. Misalnya, aku merasa kurang percaya diri nih, dia memiliki sikap yang kurang baik. Hal ini sangat sesuai dengan pengalaman saya. Nah, sekarang kita coba masuk ke game singkat tentang penggunaan kata baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertanyaan yang pertama, sekedar atau sekadar? Ya, jawaban yang benar adalah sekadar. Lalu yang kedua adalah risiko atau resiko? Jawaban yang benar adalah risiko. Lalu pertanyaan yang terakhir, ini yang sangat populer banget nih, izin atau izin? Nah, jawaban yang benar adalah izin ya teman-teman. Nah, melalui permainan sederhana ini kita bisa melihat bahwa masih banyak kata yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ternyata bukan merupakan bentuk kata baku yang benar. Selain itu, tidak semua orang menyadari bahwa dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah ada pedoman yang mengatur penggunaan kata yang benar. Pedoman tersebut dapat kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang dapat menjadi acuan resmi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Melalui contoh-contoh tadi, kita juga dapat memahami bahwa perbedaan huruf saja dapat membuat sebuah kata menjadi tidak baku. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai memperhatikan penggunaan kata baku yang benar, terutama ketika berada dalam situasi formal, seperti saat penulisan tugas dalam makalah, membuat laporan, atau melakukan presentasi. Dengan memahami perbedaan antara kata baku dan tidak baku, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih tepat sesuai dengan situasi yang sedang kita hadapi. Selain itu, kita dapat membiasakan diri menggunakan bahasa yang baik dan benar, juga dapat membantu kita menyampaikan sebuah informasi dengan lebih jelas, sehingga pesan yang kita sampaikan dapat dipahami oleh banyak orang. Kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga menjadi bagian penting dari upaya kita dalam menghargai dan menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oleh karena itu, meskipun dalam percakapan sehari-hari kita sering menggunakan bahasa yang santai atau bahasa gaul, tetapi penting bagi kita untuk mengetahui bentuk bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku.